Jadi bagi para penonton yang mungkin sedang menonton video ini, saya ingin umumkan ada satu program baru yang akan di-launching oleh Pastor Daud Tony dengan saya, di mana setiap hari Selasa dan Kamis setiap minggu kita akan bersama-sama online di Zoom ya Pak ya. Iya, Di mana iya. kita akan meeting di situ dan saya akan kembali menjadi moderator dan Pak Daud Tony sebagai narasumber, di mana saya akan seperti video hari ini di mana saya akan tanya jawab dan nanti kita akan buka forum untuk tanya jawab buat setiap jemaat yang memerlukan. Nah, jadi saudara, untuk saudara bisa mengikuti acara ini, saudara bisa mendapatkan meeting ID dan passwordnya. Saudara bisa dapatkan di Instagram saya di @psmichaelgunawan. Saudara bisa lihat linknya di bawah ini dan saudara bisa lihat nanti hari Senin dan hari Rabu saya akan upload meeting ID dan passwordnya supaya saudara bisa ikut. Dan saudara pastikan bahwa saudara bisa join bersama dengan kita karena kuotanya limited banget. Jadi saya mengajak setiap saudara yang mungkin ada pertanyaan mengenai hal-hal supranatural maupun hal-hal gaib yang mungkin kita nggak bisa bahas di video ini. Saudara bisa ikutan di acara kita ini dan saudara bisa dapat ID-nya, saudara bisa dapat informasinya di Instagram saya @psmichaelgunawan. Karena Pak Daud Tony masih belum punya Instagram. Nah, tapi saya ini udah mulai ngerayu Pastor Daud Tony, ayo bikin Instagram supaya bisa menjangkau banyak orang-orang. Shalom Bapak Ibu Saudara, welcome to Real Talk with Michael Gunawan. Kembali bersama dengan saya Pastor Michael Gunawan. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu teman baik saya jauh-jauh dari Solo. Hari ini bersama dengan kita Pastor Daud Tony. Shalom Pastor Daud. Shalom, Michael. Gimana Tuhan berkati, kabarnya? Michael. Gimana kabarnya Pastor Daud? Semua baik dan semua berkat Tuhan. Wow, Pak Daud Tony posisi di mana sekarang Pak? Ada di rumah ini. Rumahnya di mana? Jakarta atau? Di Solo, Solo. Wow, kondisi di Solo gimana Pak? PSBB juga? Sama, sama. Sama ya. Jadi Ya, meskipun the pendeta Daud Tony sama kita juga sama-sama di rumah aja. Dan ini semua para penonton nih sangat rindu banget denger apa yang Pak Daud Tony mau sharingkan. Dan saya yakin banyak orang di luar sana, terutama mereka yang sedang susah, mereka perlu mendengar dari seseorang yang sangat mereka kagumi, yaitu Pak Daud Tony. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik di segmen Talk From Home, di mana kita akan membahas tentang satu hal yang cukup banyak orang ingin tahu, tapi nggak banyak orang bisa bahas. Dan itu spesialisnya Pak Daud Tony, yaitu serangan dari iblis. Nah, Pak Daud Tony, mungkin ada banyak orang yang mungkin belum pernah tahu Pak Daud Tony backgroundnya seperti apa. Mungkin Pak Daud Tony bisa ceritakan sedikit backgroundnya Pak Daud Tony. saya sebelum bertobat, Ya, belajar ilmu gaib, kekuatan mistik itu dari kakek nenek buyut saya. ya, Saya belajar sejak usia 9 tahun. wow, Nah, di situ saya diajar ilmu hitam dan ilmu putih. Jadi ilmu ya, abu-abu. Karena kakek saya ilmu putih, nenek ilmu hitam. ya, Nah, nenek saya itu terkenal dengan ilmu hitamnya namanya setan kober, oh ya, kobaran api setan. ya, Nah, kakek saya terkenal dengan ilmu saipi angin, sehingga dipanggil namanya sapu angin. ya, Karena dia punya ilmu pindah tempat. iya Pak, Nah, sejak usia 9 tahun saya dilatih secara khusus sama kakek nenek buyut saya. ya, Di situ dari ilmu kebal, ilmu menghilang, berbagai macam ajian, mantra-mantra udahlah banyak udah. ya, Dan apa yang terjadi di situ sebenarnya tidak ada damai. ya, Jadi hidup saya itu jenuh karena setiap hari latihan terus. wow, Latihan, 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 latihan ya. Saya berpikir kapan keluar dari sini gitu loh. ya, Nah, tapi ada kata-kata dari kakek saya yang menghibur saya waktu itu berkata gini, untuk menjadi yang terkuat harus menjadi yang paling menderita, ya, yaitu disiplin, tekun, dan tidak pernah menyerah gitu loh. ya, Nah, di situ saya terus dilatih terus sampai kakek saya meninggal. ya, Setelah kakek saya meninggal, saya ingin tahu kekuatan itu sehebat apa gitu loh.
Ya. ya. Dan akhirnya saya bertarung mengalahkan berbagai aliran itu waktu usia 15 tahun. Ya. Jadi saya bertarung di Pulau Jawa aja tapi. Wow. Setelah saya bertarung, akhirnya saya ingin nyoba untuk melawan pendeta gitu. Nah, ngelawan pendeta. Nah, pendetanya namanya pendeta Gilbert Lumaidong. Wow. Ya. Nah, saya kalah. Saya hilang ingatan 1 tahun. Dan saya ketemu Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, saya ketemu Tuhan Yesus sendiri dan saya sembuh Ya. sampai sekarang. Wow. Nah, Luar setelah biasa. itu saya sekolah Alkitab karena pendeta Gilbert ingin supaya saya ada dasar Alkitab, Ya. supaya tidak ngaco gitu loh. Iya benar. Nah, saya sekolah Alkitab 3 tahun, langsung Ya. diajar sama pendeta Pontas Pardide. Wow. Saya sekolah Alkitab di Inteos. Ya. Nah, setelah itu tahun 2001 Ya. saya diminta untuk ngasih pengarahan mengajar di Akademi Kepolisian Semarang Wow. untuk bidang reserse khusus. Ya. Jadi untuk penyidikan khusus kasus-kasus yang berhubungan dengan supranatural, Ya. ilmu hitam. Ya. Jadi ritual-ritual ilmu hitam dan cara penangkal ilmu hitam. Ya. Itu 2001 sampai 2003. Iya, Pak. Itu gubernurnya Akademi Polisi itu adalah Khairul Rasyid, Ya. sama wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Ya. Nah, setelah itu tahun 2004 sampai 2014 saya diminta untuk menjaga presiden. Wow, Pak SBY ya? Ya, Pak SBY. Nah, waktu itu saya langsung di bawah komando Pramono Edi Wibowo, Ya. Jenderal Kasat, Ya. adik Ibu Ani Yudhoyono. Ya. Itu selama 10 tahun ya. Wow. Dan selama 10 tahun ya puji Tuhan, Michael, Ya. dalam suatu tugas apapun, seberat apapun, Ya. saya tidak pernah gagal. Wow. Nah, Disertai jadi sama Tuhan ya, Pak ya? iya, itu semua karena Tuhan. Wow. Jadi saya bidang di penanggulangan masalah ilmu hitam, supranatural, Wow. juga pengamanan khusus, termasuk dilibatkan untuk penanggulangan teroris. Wow. Itu Sama selama Densus 10 88 tahun. ya, Pak ya berarti ya? Saya langsung di bawah, waktu itu langsung di bawah Danjen Kopassus. Wow. Nah, jadi saya langsung ikut dalam sama Pramono Edi Wibowo, Ya. langsung sama Dangrup, waktu itu namanya Kolonel Abdul Rahib Siregar. Ya. Dan waktu itu Kapolda Jawa Tengah namanya Irjen Alek Bambang Riyatmojo. Ya. Nah, waktu itu namanya adalah untuk penanggulangan teroris dengan teknik senyap tanpa jejak. Iya. Itu pengalaman-pengalaman zaman Wow. dulu itulah. Wow, jadi saudara, para penonton, saudara dan saya bisa dengar dari tadi di mana Pak Daud menceritakan tentang masa lalunya, kita bisa lihat bahwa Bapak Pendeta satu ini punya satu pengalaman yang begitu banyak. Dan dari antara semua pengalamannya, Pak Daud Tony ini terkenal dengan bagaimana dia mengerti tentang ilmu gaib, karena memang backgroundnya di situ ya Pak Daud Tony. Dan Iya, hari ini saya ingin di acara Talk From Home ini, di mana kita membahas tentang apakah itu sebenarnya serangan dari setan itu benar nyata, dan apakah itu bisa menyerang kita orang-orang Kristen. Nah, Pak Daud Tony, pertanyaan yang pertama buat Pak Daud yang pasti ingin semuanya tahu, yaitu kira-kira orang Kristen bisa disantet atau enggak, Pak? Gini ya, orang Kristen kalau hidup dalam Tuhan tidak bisa kena. Ya. Tetapi kalau ada dosa mengikat, Ya. itu bisa kena. Oh iya. Nah, dosa mengikat itu apa? Pertama, perzinahan. Ya. Kedua adalah akar pahit kecewa dendam. Ya. Itu mengikat. Ya. Nah, yang ketiga, penyembahan kuasa gelap. Ya. Perjanjian kuasa gelap. Ya, Pak. Nah, yang ketiga ya, yang keempat, kalau ngerokok. Iya. Ngerokok itu termasuk mengikat sebabnya. Iya, Pak, iya. Benar-benar. Jadi yang bisa kena itu adalah yang ada dosa mengikat. Gitu ya, Pak ya. Kan ada dosa yang tidak mengikat. Iya. Contohnya, ada Pak? dosa mengikat. Contohnya Nah, dosa yang tidak mengikat seperti apa? Tidak mengikat. Marah-marah sesaat. Oke, ya. Kan itu tidak mengikat. Iya.
Jadi Nah, orang yang hidup dalam dosa yang mengikat baru ya bisa disantet ya Pak ya. iya betul. Ya. Dan kira-kira sekarang kalau kita lihat kondisi di mana-mana, kita lihat sekarang banyak macam virus, yaitu satu macam virus yang sangat ganas yaitu COVID-19. Pertanyaan saya dan mungkin banyak pertanyaan dari para penonton, apakah itu serangan dari iblis juga, Pak? Itu sebagai alat aja pekerjaan setan. Ya, Kan gini ya, setan itu bisa make semua hal. ya, Termasuk manusia pun bisa dipakai setan. ya, ya, Termasuk hewan pun bisa dipakai setan. ya, Tapi yang jelas, semua ini karena masih seizin Tuhan. iya Pak. Tanpa izin Tuhan tidak bisa juga. Karena gini ya, setan itu memang ada kuasa, tetapi masih dalam kendali dan kontrol Tuhan. Iya, Jadi tidak bisa berbuat semaunya. ya, Nah, seperti dalam diri manusia, setan bisa menyerang tubuh dan jiwa. ya, Tetapi yang tidak bisa setan lakukan yaitu roh manusia. ya, Karena roh itu milik Tuhan. ya, Makanya dalam semua kasus ilmu hitam, sejago dukun santet apapun, tidak bisa berbuat semaunya 100% karena roh itu milik Tuhan. oh iya iya Pak. Iya, Nah, pasti ada caranya gimana bisa lolos gitu. iya. Jadi Nah, kalau memang kita di bawah perlindungan Tuhan, setan nggak bisa ngapa-ngapain kita kecuali ada dosa yang mengikat itu ya Pak, benar ya? iya betul, betul. Iya. Dan Pak, sekarang kan banyak orang banyak di rumah aja. Nah, justru sekarang banyak kasus dan banyak laporan bahwa mereka merasa bahwa rumahnya diganggu sama orang. Bahkan saya beberapa kali di WA, Pak Pendeta minta nomornya Pak Dautoni, rumah saya diganggu sama setan, perusahaan saya diganggu sama setan, toko saya diganggu sama iblis. Bahkan ada yang berkata bahwa Pak, sepertinya kalau orang lewat ke toko saya itu kelihatannya kayak ditutupin sama setan seperti itu. Nah, Oke, menurut banyak orang kan Allah itu cuma omongan orang aja. Nah, tetapi kan memang ada kepercayaan dan sekarang kita akan konfirmasi sama Pak Dautoni bahwa itu apakah itu cuma kebetulan atau memang itu adalah kuasa iblis yang benar-benar ganggu, Pak? percaya atau tidak, setan itu ada. Iya, Nah, gini, kalau ada serangan setan ke rumah atau ke toko seseorang, iya, itu pasti ada ciri khusus. iya, Nah, misalnya rumah yang ada setannya, itu sering ada namanya penampakan bayangan. iya. Nah, kalau penampakan bayangan, itu biasanya itu kasus tempat orang dibunuh. Oh, oke. Nah, itu namanya kutub. Nah, kalau jenis seperti ini yang disebut rumah angker. Iya. Dan kasus rumah ini paling susah dijual. Iya, iya. Nah, bahkan kalau orang beli, sebelum beli dimimpiin dulu, Iya, iya. sehingga tidak jadi beli. Iya, 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 ada cerita kayak gitu ya, Pak ya. Heeh. Terusan adalah, dan itu kejadian melihat bayangan itu tidak satu orang yang lihat, Iya, banyak yang lihat. iya, Nah, kalau satu orang yang lihat belum tentu benar. iya. Tapi kalau sampai setiap orang lihat kan beda cerita. Iya, 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 benar. Nah, nah, setelah itu kalau ada namanya kayak ada suara-suara aneh. Iya. Nah, suara-suara aneh, ada orang menangis, ada orang tertawa. Iya. Nah, itu kasus tempat orang bunuh diri biasanya. Oh, oke. Ada ketukan pintu. Tetapi ingat, yang melihat dan mendengar itu tidak hanya satu orang, banyak orang. Ya harus banyak saksinya ya Pak yang ngalamin hal yang Ada sama ya. saksinya. Iya, iya. Nah, kalau kasus rumah seperti itu, berarti harus disucikan dengan darah Yesus. Ya, Nah, tidak harus panggil pendeta, karena ya, setiap orang percaya diberi kuasa berkuasa untuk benar. mengusir setan. Ya, Nah, doanya, darah Tuhan Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bersihkan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. iya, Roh-roh setan, roh-roh jahat keluar demi nama Yesus. iya Pak. Nah, kalau itu ada namanya serangan setan, ada namanya itu bau wangi.
Selalu bau wangi, Pak? Manifestasinya. Belum tentu, tergantung Ya, kasusnya. iya, iya, iya. Contoh-contoh, Pak. Contohnya kalau bau wangi menyengat, menyengat seperti daun pandan, Iya, tetapi tidak ada pohon pandannya ya. iya, iya. Nah, senada itu bau menyengatnya pun tidak menetap. Kalau menetap itu namanya minyak wangi. Iya, 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 Pak. Itu baunya kayak lewat aja, itu Iya. setiap malam Jumat. Oh, iya, Jam 6 sampai jam 12 malam. iya, Puncaknya jam 1. iya, Nah, itu daun pandan atau kembang kantil atau melati. iya. Nah, itu kasus guna-guna. Oh, oke. Karena guna-guna itu selalu ini kita ngomong manifestasi di Indonesia ya. Iya, banyak di Karena Indonesia. di Indonesia. Karena apa? Kasusnya di Indonesia sama kasus di luar negeri itu beda. Iya, Karena ada batas teritorial. iya, iya, iya. Heeh. Kita ngomong Indonesia. Iya, Tapi kalau Malaysia masih sama. iya. Soalnya budayanya kurang lebih sama ya, Pak ya? Iya, betul. Iya. Jadi Nah, itu saya ingat Pak Dautoni pernah kan pernah kita wawancara juga, yaitu setiap setan itu akan mengikuti dan muncul sesuai dengan budaya di tempat, benar ya Pak ya? betul, budaya, Iya, betul. iya Pak. Karena itu kan Nusantara ini kan dulu wilayah Majapahit. Iya, iya, benar. Nah, semua ada hubungan di situ semua. Iya Pak. Nah Nah, sekarang jadi gini itu, Pak, oh iya gimana Pak? nah itu kasus namanya guna-guna ya. Iya, Nah, setelah itu ada juga kasus ledaan di atap rumah, duor, tapi tidak ada bendanya jatuh. iya, iya, iya. Saya pernah dengar Nah, kayak gitu juga. itu ilmu santet, ilmu membunuh jarak jauh. Iya, Nah, kebanyakan tuh aliran dari Jawa Timur, iya, setelah itu lo Bali. iya, Nah, itu kebanyakan alirannya seperti itu. iya Pak. Termasuk Banten, kalau Jawa Baratnya Iya, Banten. iya, iya. Nah, jadi nanti kasus yang di Kalimantan beda lagi. Gitu ya Pak ya. Jadi setiap wilayah beda-beda ya Pak manifestasinya Beda-beda. seperti itu ya. Nah, setelah itu ada juga yang setelah ledaan ada juga seperti pasir menyebar. Oh, Nah, kalau pasir menyebar sekitar pintu atau jendela itu untuk ilmu bikin bangkrut orang. oh ya? Oh, Nah, oke, oke. Ada macam-macamnya ya Pak. oh macam-macamnya Wow, itu. iya. Nah Pak, Nah, ilmu untuk salah satu bangkrut. ya salah satu jemaat saya itu Pak pernah katanya di rumahnya itu kalau malam anjingnya jenggong-jenggong. Nah, apakah bisa kita deteksi dengan kalau misalnya anjing jenggong gitu setiap malam? Apakah bisa? Belum tentu. Belum tentu ya. Anjing gonggong belum tentu. Iya. Nah, memang kalau ada kasus tertentu yang anjing menggonggong melonglong tengah malam ada setan lewat. Tetapi belum tentu itu setan lewat. Oh, belum tentu. Iya, Jadi iya, harus membedakan semuanya. iya. Makanya dalam pelayanan pelepasan harus ada karunia membedakan roh. Iya, benar. Heeh. Iya, Dan jam terbang ya, tergantung pengalaman-pengalamannya dia juga gitu loh. iya. Nah, Pak Dautoni kan sekarang yang para penonton ini berapa ribu bahkan berapa puluh ribu, mereka kan banyak yang benar-benar rindu kepingin ketemu Pak Dautoni karena menurut banyak orang Pak Dautoni ini punya sesuatu yang spesial di mana spesialisnya ngusir setan. Nah, tetapi kan banyak dari mereka yang mungkin dalam hidup ini mungkin mereka tidak akan sempat ketemu dengan Pak Dautoni. Nah, mungkin ada pesennya Pak Dautoni setelah kita udah dengar macam-macam manifestasinya, kita harus bisa membedakan. Nah, apa pesennya Pak Dautoni buat mereka yang sekarang lagi kesibukan? Oh, saya harus ketemu Pak Dautoni. Oh, saya harus panggil Pak Dautoni ke rumah. Nah, pesannya Pak Dautoni apa supaya mereka ini nggak kebingungan cari Pak Dautoni, tapi mereka juga bisa ngatasin sendiri gitu, Pak? Iya. Dan sebenarnya tidak perlu saya pun bisa. Ya. Asal percaya dan beriman. Ya. Nah, saya akan ajarkan kalau itu serangan setan, ilmu gaib. Ya. Nah, terutama bikin bangkrut atau santet. Makanya usahakan setiap mau tidur doa. Ya. Doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa roh kami sekeluarga. Darah Yesus bentengi kami sekeluarga. Darah Yesus lindungi rumah kami. Iya. Itu sudah melingkupi semua. Iya, Pak. Terusan demi nama Yesus segala roh jahat keluar,
bebaskan kami dari yang jahat. Iya, Pak. Makanya anak-anak saya ajar seperti itu. Iya. Nah, setelah itu kalau itu kasus ilmu bikin bangkrut, nutup masa depan, doanya itu, darah Yesus buka jalan berkat. Iya. Karena yang ditutup itu jalan masa depan. Iya, Pak. Darah Yesus buka jalan berkat, jalan masa depan. Iya. Sebenarnya simpel aja sih, penting percaya aja. Iya. Nah, tidak harus ketemu saya atau perlu saya, tidak. Iya. Nah, karena ketemu saya pun, saya doanya ya seperti itu juga. Iya. Nah, jadi sebenarnya kekristenan itu simpel, penting kita percaya dan beriman. Wow. Nah, beriman aja udah, percaya aja udah sama kuasa Tuhan. Iya, Pak. Dan apa yang Pak Daotoni barusan sampaikan itu sungguh luar biasa, di mana Pak Daotoni berkata nggak perlu saya, nggak perlu hamba Tuhan, tetapi setiap kita orang yang percaya punya kuasa juga untuk mengusir setan. Karena sebenarnya setan itu kalah sama kita yang punya darah Yesus yang ada di dalam diri kita ya, Pak ya. Iya. Nah, waktu bertobat, terus terang saya tuh disuruh belajar doa Bapa kami, tapi tidak hafal-hafal. Nah, saya tanya sama Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta Stefanus Pinggi waktu itu. Pak Stefanus, gimana? Tolong ajarin doa supaya saya tidak pusing lah, bingung. Gini aja lah. Dia kasih ayat di kitab Wahyu bahwa mereka orang-orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Disitulah saya hanya diajar doa darah Yesus saja. Sampai sekarang doa saya pun kemana-mana hanya itu. Kenapa hanya itu? Karena yang saya hafalkan hanya itu. Darah Yesus. Iya. Yang penting imannya ya, Pak. Dan yang penting kita tidak hidup dalam dosa tadi ya. Di mana kita hidup benar dan kita percaya kepada darah Yesus. Di situ ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Iya. Wow. Dan tidak ada dosa mengikat. Iya, benar, Pak. Wow. Makanya Michael, nanti kita akan bikin program setiap hari Selasa dan Kamis. Iya. Hari Selasa dan Kamis jam 7 malam. Wow, iya Pak. Supaya kita jadi berkat. Iya, jadi berkat. Nah, jadi bagi para penonton yang mungkin sedang menonton video ini, saya ingin umumkan ada satu program baru yang akan di-launching oleh Pastor Daotoni dengan saya, di mana setiap hari Selasa dan Kamis setiap minggu kita akan bersama-sama online di Zoom ya Pak ya. Di mana kita akan meeting di situ dan saya akan kembali menjadi moderator dan Pak Daotoni sebagai narasumber, di mana saya akan seperti video hari ini di mana saya akan tanya jawab, dan nanti kita akan buka forum untuk tanya jawab buat setiap jemaat yang memerlukan. Nah, jadi saudara, untuk saudara bisa mengikuti acara ini, saudara bisa mendapatkan meeting ID dan passwordnya. Saudara bisa dapatkan di Instagram saya di @psmichaelgunawan. Saudara bisa lihat linknya di bawah ini, dan saudara bisa lihat nanti hari Senin dan hari Rabu saya akan upload meeting ID dan passwordnya supaya saudara bisa ikut. Dan saudara pastikan bahwa saudara bisa join bersama dengan kita karena kuotanya limited banget. Jadi saya mengajak setiap saudara yang mungkin ada pertanyaan mengenai hal-hal supranatural maupun hal-hal gaib yang mungkin kita nggak bisa bahas di video ini. Saudara bisa ikutan di acara kita ini dan saudara bisa dapat ID-nya, saudara bisa dapat informasinya di Instagram saya @psmichaelgunawan. Karena Pak Daotoni masih belum punya Instagram. Nah, tapi saya ini udah mulai ngerayu Pastor Daotoni, ayo bikin Instagram supaya bisa menjangkau banyak orang-orang. Tapi sementara mungkin pakai Instagram saya dulu dan saudara bisa dapat informasinya di situ. Nah, Pak Daotoni, untuk mengakhiri video hari ini, boleh Pak Daotoni mendoakan para jemaat yang mungkin hari ini sedang diserang oleh iblis, mungkin tadi diguna-guna atau mungkin ada yang ngirim setan untuk mau bangkrutin. Mungkin Pak Daotoni bisa mendoakan supaya ada pelepasan buat mereka juga. Mari kita berdoa ya Michael. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, nama Yesus Kristus dimuliakan. Aku percaya Tuhan yang mendengar dan melihat program ini, kekuatan Elohim bekerja dengan dahsyat
dan kuasa Elohim dinyatakan. Amin. Kuasa Yesus Kristus dimuliakan. Amin. Aku percaya Tuhan Yesus bekerja dengan cara ajaib. Ya. Demi nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. segala roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap, kami usir keluar. Ya. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berkati firman-Mu, berkati mereka yang mendengar, Ya. supaya dibebaskan dari yang jahat. Amin. Segala kutuk, segala roh jahat, segala roh kegelapan, kami usir keluar demi Ya. Yesus. Dalam. Nyatakan kuasa kesembuhan, alirkan kuasa mujizat, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya Pastor Daud Tony. Saya yakin para penonton semuanya diberkati oleh Tuhan dan mereka mendapatkan informasi, mereka mendapatkan hikmat yang baru yang disampaikan oleh hambanya. Dan saudara jangan lupa sekali lagi untuk mengikuti acara kita setiap hari Selasa dan setiap hari Kamis mulai minggu depan. Jadi mungkin kalau saudara lihat dari tanggal, mungkin saudara bisa menontonnya mulai tanggal 2 Juni dan 4 Juni, dan setelah itu setiap minggu kita akan melakukan itu. Dan informasinya kembali saudara bisa dapatkan di Instagram saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pastor Daud Tony yang sudah bersama-sama dengan kita, sudah menjadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya di masa-masa seperti ini apa yang Pak Daud Tony sampaikan itu bisa jadi kekuatan buat banyak jemaat. Dan mungkin ada pesan terakhir Pak Daud Tony buat mereka yang hadapin masa-masa yang sulit di masa-masa COVID ini, dan kita akan akhiri setelah itu. Pesan saya satu. Kita di rumah penting jadi berkat. Ya. Jangan serang sana, serang sini, Ya. komentar sana, komentar sini, Ya. kurang kerjaan. Ya. Jadi lebih baik saudara beritakan Injil, jadi berkat. Amin. Nah, dan yang kedua pesan saya juga, semua belajar berkebun. Di rumah Iya. masing-masing. Iya. Nah, ya saya tadi juga nanam kangkung. Wow, ya. Pak Daud Tony bahkan ada video lagi di taman ya. Nanti saudara bisa lihat di channelnya gereja kita di Geraha GSJS. Saudara bisa cari nanti. Luar biasa banget. Thank you so much Pastor Daud Tony Ya, untuk waktunya. Ya, kita akan ketemu hari Selasa. Saudara, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe di channel kita. Dan saya percaya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai saudara. This is Real Talk with Michael Gunawan. Saya pamit dulu bersama dengan Pastor Daud Tony. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.